Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salisatul Aflaha dari MPIC yang akan menjelaskan tentang sedikit tentang problem solving dari supervisi pendidikan yang ada di Indonesia. Marak-maraknya supervisi di Indonesia sekarang banyak terjadi karena kurangnya motivasi guru terhadap supervisi tersebut. Maka untuk supervisor, kepala sekolah atau yang menjadi staff supervisor mau tidak mau suka tidak suka harus menghadapi problem dan kendala dalam melaksanakan supervisi pendidikan tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanya kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan. Banyak ya di sekolah-sekolah hanya karena ada supervisor, mereka akan menyiapkan dengan matang. Di jauh-jauh sebelum hari itu atau hari biasa atau hari normal, para guru tidak akan menyiapkan hal-hal yang matang. Hal atau yang biasanya normal dalam sekolah tersebut. Maka ketika akan ada supervisor atau ada sidak dadakan ya, maka para guru akan menyiapkan secara matang. Nah, itu bentuk meremehkan. Nah, kejadian tersebut bisa dikaji nih. Yang pertama, kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, seorang diri. Nah, kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran. Maka kepala sekolah ini harus memiliki staff supervisor, entah itu diambil dari waka-waka atau dari guru BK atau kebijakan-kebijakan tersendiri dari kepala sekolah untuk memilih seorang supervisor tersebut. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi yang saya katakan tadi. Nah, kondisi ini dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi nilai masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi semata-mata hanya kegiatan untuk mencari-cari kesalahan. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang akan mendapat supervisi, masih saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan secara matang. Nah, ini menjadi kesalahan atau menjadi sebuah motivasi aja ya untuk ke depan. Nah, yang ketiga, unsur subjektivitas guru seorang supervisor dirasa masih tinggi. Nah, unsur subjektivitas dari supervisor yang ditunjukkan oleh kepala sekolah dirasa masih tinggi, atau keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru yang dianggap telah senior oleh kepala sekolah, di mana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang saling berbeda pula. Yang keempat, sering terjadi pergantian kepala sekolah. Nah, ini sebelum masa habis jabat sebagai kepala sekolah, kita katakan 1 tahun atau beberapa bulan, maka supervisi setiap pergantian kepala sekolah akan berbeda dan akan berbeda juga kebijakan dan cara-cara untuk supervisi para guru dan di sekolah tersebut. Maka itu mengakibatkan supervisi pendidikan menjadi tersendat atau kurang lancar dan dinilai kurang rutin atau kontinu. Yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar yang menghubungkan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi pelajaran, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Untuk
mendirikan sebuah sekolah, hal yang pertama yakni lingkungan sekolah. Setelah lingkungan sekolah telah ditetapkan, maka akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yakni fasilitas-fasilitas yang diberikan sekolah. Kita tidak bisa melihat fasilitas itu hanya karena sekolah itu ada di pelosok, sekolah itu ada di kota, sekolah itu ada di desa dan memiliki akses yang sangat kecil. Dimanapun sekolah tersebut, dimanapun sekolah itu didirikan, maka sekolah tersebut harus mempunyai atau memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk proses belajarnya murid yang diselenggarakan oleh guru. Dari guru nyaman untuk menjelaskan, maka murid akan nyaman juga dan cepat untuk menangkap sebuah materi yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang keenam, kurangnya disiplin guru, masalah yang menyangkut faktor disiplin. Hal ini sering dilakukan oleh beberapa tenaga pengajar, terutama disiplin waktu. Hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas sambil menunggu. Disiplin waktu ini karena mungkin kita tidak tahu, kita tidak mengira bahwa apa yang akan terjadi, apa hambatan yang terjadi kita untuk berangkat untuk mengajar, kita tidak mengerti. Maka hal yang perlu dilakukan adalah kita memanage waktu sebelum itu dengan baik. Nah, ketika kita ingin mengajar, apa yang keperluan di rumah kita siapkan lebih dahulu. Kendaraan kita periksa. Nah, itu menjadi faktor-faktor utama kita tidak mengalami telat waktu atau tidak disiplin waktu. Kemudian saya membaca jurnal dari Alternative Solution Problem Implementation of Education, Supervision in the Course of Education Management Chemistry Education Study Program dari Fuldia Ratman, Afan Malik, dan Minarni. Program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Saya membaca di sini juga memiliki permasalahan dari supervisi, yaitu permasalahan yang pertama, kurangnya disiplin pendidik. Sama seperti yang saya katakan tadi, kemudian pendidik kurang terampil dalam pengelolaan kelas. Pendidik terlalu mendominasi pada saat diskusi. Yang keempat, pendidik dalam pembelajaran hanya memperhatikan atau terfokus pada beberapa mahasiswa saja. Yang nomor 4 ini mungkin untuk pendidik kita memiliki persepsi yang berbeda. Para pendidik hanya fokus pada mahasiswa tertentu saja, karena mungkin hanya mahasiswa itu yang merespon aktif apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya atau dosennya. Mereka aktif, maka mahasiswa itu yang akan mendapat perhatian lebih. Kemudian nomor 5, pendidik saat pengajar jarang sekali memberikan penguatan pada materi yang diajarkan. Mungkin kurang ada pembelajaran kontekstual ya. Kontekstual itu memvisualisasikan hal-hal yang diajarkan oleh pada materi tersebut. Guru kurang menjiwai, guru kurang menguasai materi tersebut, maka siswa akan juga bingung ini apa gitu. Maka perlunya contoh dalam sebuah materi, dalam sebuah bab, perlunya contoh, perlunya praktek. Nah, perlunya memvisualisasikan atau kontekstual tersebut dalam pelajaran, maka akan mempercepat siswa itu akan paham. Kemudian yang keenam, pendidik menyampaikan materi kuliah sedikit monoton dan membosankan. Kadang mungkin ini terjadi pada dosen-dosen yang telah berusia yang tua atau dosen baru.
Mungkin seperti itu, mungkin mereka gugup. Kemudian, pendidik terkadang terlihat kurang memahami materi yang disampaikan pada saat pembelajaran. Tadi sudah, pendidik kurang terampil dalam membuka dan menutup pembelajaran. Nah, ini perlunya improvisasi atau pengenalan atau pendekatan pada mahasiswa. Nah, penelitian supervisi ini telah memiliki draft 90% berupa beberapa permasalahan dan solusinya dan sudah direkapitulasikan berdasarkan skor yang tertinggi. Dari semua masalah tersebut nanti akan digrafikan. Nah, penelitian tersebut akan disubmit di Journal of the Education Indonesia Society of Integrated Chemistry. Nah, untuk tahap selanjutnya, peneliti berupaya untuk dapat membuat sebuah draft yang berisikan grafiknya dan setiap supervisi ke pendidik, supervisi ke peserta didik, supervisi dan fasilitas yang ada maupun supervisi dari mahasiswa ke mahasiswa. Nah, tujuan supervisi ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi supervisi akademik dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan pada mata kuliah yang diajarkan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Pentingnya perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi supervisi akademik itu adalah hal-hal atau tahap-tahap dalam supervisi atau dalam kegiatan supervisi. Bagaimana kita mengetahui perencanaan, mengetahui step-step, bagaimana dia mengajar, bagaimana proses pembelajaran tersebut terlaksanakan. Kemudian proses pelaksanaan, apakah dalam kelas tersebut guru menguasai materi tersebut, apakah guru dalam materi inti atau materi fokus atau materi dasar masih menguasai atau belum. Kemudian evaluasi supervisi akademik. Pentingnya evaluasi, kita akan membenahi diri kita lebih baik untuk kedepannya, apa yang tidak harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Dalam supervisi ini sangat maju untuk perkembangan kurikulum di Indonesia, karena faktor-faktor supervisi ini atau yang menjadikan supervisi ini baik adalah karena supervisi ini mampu mengantarkan tidak hanya guru namun siswa dan sekolah menghadap tantangan-tantangan yang besar, apalagi di era zaman sekarang ini, di era 4.0. Maka guru dan siswa atau masyarakat sekolah ditantang untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi atau yang kemarin ini masalah COVID-19. Nah, itu dimana supervisi ini harus mengevaluasi dan merencanakan kembali bagaimanakah pembelajaran untuk masa depan, bagaimana pembelajaran untuk yang baik, bagaimana pembelajaran sehingga antara akademis dan non akademis ini menjadi satu dan tidak ada yang berbanding kuat dan lemah. Nah, itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.